Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang janinku pesugihanmu. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Udara pagi di kampung marga masih diliputi kabut tipis yang menggantung rendah, seolah tak ingin cepat-cepat diusir mentari. Di pojok kampung dekat tanah pemakaman yang dikelilingi pagar bambu lapuk dan dipenuhi rumput liar setinggi lutut, berdirilah sebuah gubuk kayu tua. Gubuk itu hanya seukuran belasan meter persegi, beratap seng berkarat yang setiap malam bergemuruh kala hujan datang. Disitulah Saprudin tinggal sendirian, sunyi dan nyaris terlupakan. Saprudin bukan siapa-siapa. Lelaki kurus berusia 50-an itu dikenal sebagai tukang gali kubur sejak belasan tahun lalu. Rambutnya sudah lebih banyak putih daripada hitam. Kulitnya gelap legam, kasar karena terbakar matahari dan dikerus waktu. Tapi di balik wajah tuanya yang tampak keras, tersimpan raut teduh dan mata yang selalu menunduk hormat bila bicara dengan siapapun. Ia hidup dengan sederhana, sangat sederhana. Tak ada listrik di gubuknya, hanya lampu minyak dan tungku tanah liat untuk memasak air atau menanak nasi, dengan lauk tempe basi yang dikukus ulang. Bagi sebagian warga, Saprudin hanya penggali liang lahat. Pekerjaan yang sering dihindari namun dibutuhkan. Tapi bagi segelintir orang yang mengenalnya lebih dekat, ia adalah sosok yang rajin dan ikhlas. Tak pernah menolak saat dimintai tolong, tak pernah mengeluh saat harus menggali tanah keras meski tengah malam. Bahkan tak pernah meminta bayaran pasti, seikhlasnya saja. Selalu itu jawabannya bila warga bertanya soal ongkos gali kubur. Hari-harinya dihabiskan di makam. Bila tak ada yang meninggal, ia akan merawat pusara-pusara yang mulai tertutup ilalang. Ia mencabuti rumput liar, memperbaiki batu nisan yang tergelincir, dan menempel papan kayu penanda makam anak-anak yang masih baru. Sering pula ia duduk di atas batu nisannya sendiri. Ya, ia pernah membuat lubang sendiri untuk berjaga-jaga. Biar nanti kalau waktunya aku datang, gak merepotkan orang, ucapnya suatu ketika kepada Bu Narti, penjual nasi uduk yang sering memberinya sisa dagangan. Tapi Saprudin tak pernah benar-benar sendiri. Ia sering berbicara dengan para penghuni makam. Kadang ia berbicara lembut pada pusara seorang bayi. Kadang ia tertawa kecil seolah mendengar candaan dari batu nisan seorang janda tua yang katanya dulu suka menggodanya. Orang-orang kampung yang melewati area makam saat senja sering mempercepat langkah saat mendengar suara Saprudin bicara sendiri. Ada yang bilang ia gila, ada yang bilang ia kesurupan. Tapi sebagian lain mengerti. Mungkin itulah caranya bertahan hidup, menjaga kewarasan di tengah kesepian panjang. Warga kampung memang tidak semuanya memandang Saprudin dengan respek. Ada yang mencibir karena pekerjaannya dianggap najis. Ada pula yang menjauh karena menganggapnya pembawa sial. Tapi anehnya, saat ada yang meninggal, justru nama Saprudin yang pertama kali dicari. Ia datang dengan cangkul dan sekop, menggali lubang dengan penuh kesabaran dan doa. Lalu membantu mengangkat jenazah ke liang lahat tanpa ragu atau jijik. Bahkan beberapa kali ia juga membantu menyuapi keluarga jenazah yang terlalu sedih untuk makan. Pak RW, Haji Karim, tokoh terpandang di kampung, termasuk yang sering dibantu Saprudin. Bila ada kerja bakti, Saprudin selalu datang lebih awal. Bila keluarga Pak Erwin punya hajatan, ia bersedia mengangkat beras,
menebas rumput halaman, dan tak pernah mengharap bayaran. Pernah suatu hari salah satu cucu Pak Rabu sakit keras dan harus dimakamkan malam itu juga. Saprudin menggali kubur dengan pelita temaram. Hujan turun gerimis, tapi ia tak mengeluh. Ia bahkan ikut mengazani meskipun suaranya serak dan gemetar. Hanya anggukan kecil dari Pak RW malam itu yang menjadi upahnya. Namun seberapa besar pun kebaikannya, Saprudin tetap tak punya tempat yang benar-benar memeluknya. Ia tak punya keluarga, istri telah lama meninggal. Anak sematawayangnya meninggal saat usia 5 tahun karena demam berdarah. Sejak itu ia tak pernah menikah lagi. Ia memilih tinggal dekat makam. Katanya karena cuma mereka yang setia diam mendengarkan. Warga yang punya rasa ibah kadang mengantarkan lauk atau pakaian bekas. Tapi lebih sering ia ditinggal sendiri dengan kopi pahit dan bunyi jangkrik yang menemaninya setiap malam. Suatu sore suara gamelan dari rumah Pak RW terdengar samar hingga ke pemakaman. Saprudin yang tengah duduk bersilah di depan pusara sambil memotong rumput menengadah. Langit mulai menguning, aroma daun jati terbakar tercium dari kejauhan. Di kejauhan terlihat hiasan tenda dan lampu kelap-kelip di halaman rumah besar itu. Rupanya hari itu ulang tahun anak sulung Pak RW, Dito, yang baru saja genap 17 tahun. Anak-anak muda kampung berdatangan dengan pakaian bagus. Para ibu membawa kue dan masakan. Musik dangdut mulai menggema, menggantikan suara burung dan kodok sawah. Saprudin hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu dirinya tak diundang. Tapi ia tak merasa sedih. Ia hanya menatap, tersenyum, lalu kembali mencangkul tanah gembur untuk makam yang rencananya akan digunakan keesokan harinya. Ada warga tua yang tengah kritis, kata Pak RT malam itu. Malam itu suara tawa dan pesta mengudara dari rumah Pak RW. Tapi di balik makam sunyi, Saprudin duduk di atas papan nisan miliknya sendiri. Menyeduh kopi dari termos, menggumamkan doa untuk arwah yang telah pergi. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya. Beberapa hari setelah pesta ulang tahun itu, suasana rumah Pak RW masih menyisakan sisa-sisa kemeriahan. Balon-balon yang sudah kempes menggantung lesu di pagar bambu dan taplak meja bekas pesta belum dicuci. Namun di balik dinding rumah besar itu, suasana berubah tegang. Bu RW, istri Pak RW, yang dikenal perfeksionis dan agak tinggi hati, berteriak histeris dari dalam kamar. Ia menemukan kotak perhiasan warisan ibunya yang biasa disimpan di dalam lemari kayu jati, sudah dalam keadaan kosong. Kalung emas, cincin berlian, gelang rantai, semuanya raib tanpa jejak. Hanya kain pelutru merah yang tersisa menyisakan bekas-bekas bundaran benda-benda berharga itu, seperti jejak luka yang menganga. Siapa yang masuk ke kamar? Siapa yang pegang kunci lemari? Suara Bu RW menggema ke seluruh rumah, membuat para pembantu ketakutan dan berdiri diam seperti patung. Pak RW yang saat itu sedang menyiram anggrek di halaman segera masuk dan mencoba menenangkan. Tapi istrinya tak bisa ditenangkan, matanya liar, nadanya meninggi, dan ia bersumpah tak akan tinggal diam sampai pelaku pencurian itu ditemukan. Yang mengejutkan, beberapa jam kemudian, Dito, anak sulung mereka yang sempat mabuk-mabukan saat pesta, menyebut satu nama. Waktu itu ada si Saprudin masuk, Pak. Katanya mau ngantar kelapa dari Bu Narti lewat dapur. Ucapnya. Awalnya ragu, tapi kemudian makin yakin. Pas itu nggak ada yang ngawasin. Perkataan itu seperti angin panas yang menyulut api. Awalnya hanya percikan kecil, tapi segera membakar seluruh kampung. Gosip menyebar secepat kabar kematian. Katanya si Saprudin maling perhiasan Bu RW. Wah, pantesan aja dia hidup di dekat kuburan, biar bisa menyembunyikan barang curiannya.
Dari dulu juga aneh orangnya, ngomong sama Nisan. Nama Saprudin berubah dari lelaki sepi menjadi tersangka maling. Warga mulai bisik-bisik setiap kali melihatnya lewat. Anak-anak dilarang bermain di dekat gubuknya. Bahkan Bu RT sempat melarang anak gadisnya memberi makan sisa dagangan seperti biasanya. Takut nanti malah dimintai yang bukan-bukan. Pak RW sendiri yang seharusnya tahu siapa yang masuk dan keluar dari rumahnya memilih diam. Mungkin karena tak ingin mempermalukan anaknya. Mungkin karena terlalu gengsi untuk menyelidiki lebih dalam. Atau mungkin karena lebih mudah membiarkan orang lain menanggung aib yang sebenarnya berasal dari keluarganya sendiri. Yang menyakitkan, beberapa tetua kampung yang masih waras mencoba menengahi. Pak Lurah misalnya sempat mengajak bicara Bu RW dan menyarankan melapor ke pihak berwajib jika memang ada pencurian. Tapi Bu RW menolak keras. Saya nggak mau kampung ini jadi bahan omongan, malu Pak Lurah. Sambil membanting cangkir teh, Bu Ani yang sering diberi bantuan air bersih oleh Saprudin juga mencoba menyampaikan bahwa ia melihat sendiri Saprudin membantu Pak RT menebas rumput saat jam yang disebutkan Tito. Tapi semua kesaksian itu tenggelam dalam keributan yang sudah terlanjur dibakar emosi. Beberapa pemuda mulai datang malam-malam ke depan gubuk Saprudin. Mereka menyoroti rumah itu dengan senter, melempar batu kecil, memaki-maki. Saprudin hanya diam di dalam, duduk dengan tubuh gemetar dan tangan terkepal. Ia tahu bila ia membalas, tak akan ada yang membelanya. Hari berikutnya, spanduk kecil muncul di dinding balai warga, bertuliskan tangan kasar dengan cat merah. Hati-hati, maling di sekitar kita. Dan entah kenapa, anak-anak mulai menghubung-hubungkan itu dengan Saprudin. Puncaknya saat Saprudin tengah menyapu halaman depan makam. Beberapa orang mendekatinya. Ada Pak Jaka, ketua pemuda, dan 3 orang lainnya. Wajah mereka dingin. Saprudin menyambut dengan ramah, menyodorkan teh tubruk hangat dalam cangkir. Tapi tak ada yang menyentuhnya. Kamu tahu kenapa kami kesini, Din? Tanya Pak Jaka. Saprudin menggeleng pelan, tapi matanya seperti sudah tahu jawabannya. Kami cuma minta kamu bicara jujur, jangan bikin malu kampung. Aku nggak tahu apa-apa soal perhiasan itu. Jawabnya pelan. Berarti kamu menuduh anak Bu RW bohong, begitu? Saprudin kembali diam. Ia tahu apapun jawabannya hanya akan jadi bahan untuk memojokkan. Kita kasih waktu seminggu. Kalau nggak ada kejelasan, warga akan bertindak. Malam itu angin bertiup kencang dari arah kuburan. Atap seng gubuk Saprudin berderak hebat. Ia tak tidur, hanya duduk di pojok ruangan, menatap gelap dan memeluk cangkul tua pemberian mendiang ayahnya. Dari kejauhan rumah Pak RW tampak tenang. Listrik menyala, musik mengalun pelan. Tapi hati Saprudin gelap, sangat gelap seperti liang lahat yang tak ada pelita. Dan fitnah itu tumbuh seperti benih jahat yang disiram kebencian dan disinari ketakutan. Warga tak lagi peduli mana benar dan mana salah. Mereka hanya ingin musuh, dan musuh itu kini sudah mereka tentukan. Malam itu langit tampak gelap pekat, bulan lenyap di balik awan tebal, seolah enggan menyaksikan kekejian yang akan segera terjadi. Sekitar pukul tengah malam di balai warga, beberapa pemuda duduk berkumpul dengan wajah tegang. Mereka telah menyusun rencana yang dibungkus amarah namun digerakkan oleh ketakutan. Di tangan mereka tergenggam obor, pentungan bambu, bahkan ada yang membawa sabit dan parang kecil. Udah cukup, kita sabar. Dia maling. Ini kampung kita diinjak-injak begitu saja. Seru seorang pemuda, suaranya keras, menembus hening. Tak jauh dari sana di gubuk tua dekat pemakaman, Saprudin duduk memeluk lutut di pojok kamar. Ia tahu malam ini berbeda. Anjing-anjing di kejauhan menggonggong tanpa henti. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan asap bakaran entah dari mana.
Ia menatap cermin retak di dinding gubuknya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Bibirnya bergetar bukan karena dingin, tapi karena kegelisahan yang tak bisa ia terjemahkan. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Banyak, terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Saprudin berdiri, tubuhnya gemetar. Ia mengintip lewat celah papan jendela. Cahaya obor berkedip-kedip mendekat seperti rombongan arwah yang datang menjemput. Lalu suara itu terdengar. Teriakan pertama yang memecah malam. "Keluar, kami tahu kamu maling." Diikuti sorak-sorai dan lemparan batu ke dinding rumahnya. Dinding papan berderak, atap seng dipukul dengan bambu panjang, menimbulkan bunyi nyaring dan menakutkan. "Keluar, jangan ngumpet macam setan." Saprudin membuka pintu perlahan. Ia tahu jika ia tidak keluar, mereka akan merobohkan rumahnya. Tubuhnya yang kurus berdiri di ambang pintu. Tangan menggenggam cangkul tuanya. Tapi bukan untuk melawan, hanya untuk menegakkan diri. Menjaga sisa-sisa harga diri yang tinggal serpihan. "Aku bukan maling, demi Allah, aku bukan maling." Namun kata-katanya tenggelam dalam sorakan massa. Tak ada yang mau mendengar. Bahkan ketika ia bersujud di tanah, mencium debu halaman, dan bersumpah demi Tuhan yang Maha Melihat, mereka hanya tertawa sinis. Seseorang maju memukul bahunya dengan bambu, lalu yang lain menendangnya dari samping. Tubuh Saprudin terhuyung jatuh ke tanah. Mereka terus menghantam Saprudin, menghantam dadanya. Tongkat kayu membentur punggung. Seseorang menampar wajahnya hingga berdarah. Hidungnya pecah, bibirnya sobek, darah bercampur tanah dan keringat. Matanya nyalang menatap langit yang gelap, seolah berharap ada cahaya datang menyelamatkan. Tapi langit hanya diam. Dari kejauhan di ujung jalan kampung, Pak RW berdiri di bawah pohon mangga. Tangannya memeluk dada, wajahnya kaku. Ia menyaksikan semuanya tanpa berbuat apa-apa. Istrinya berdiri di samping, menggenggam ponsel, merekam kerumunan massa yang mengeroyok lelaki rentah tanpa daya. Sesekali ia mengangguk seolah membenarkan semua yang terjadi. Tito, anak sulung mereka, hanya menunduk. Mungkin malu, mungkin takut, atau mungkin memang pengecut. Ketika pukulan dan tendangan tak lagi memuaskan amarah mereka, seseorang berteriak, "Bakar saja rumahnya!" Lalu obor dilemparkan ke dinding papan. Api menyambar cepat, memakan kayu tua yang kering dan rapuh. Dalam hitungan menit, gubuk itu berubah menjadi kobaran merah yang melahap langit malam. Asap hitam membumbung, membakar semua kenangan, semua ketulusan, semua doa-doa sunyi yang pernah diucapkan Saprudin di dalamnya. Ia tergeletak beberapa meter dari sana. Tubuhnya luka parah, wajahnya nyaris tak dikenali. Namun tak ada yang menolong, tak ada yang menghentikan. Mereka puas, mereka merasa telah menegakkan keadilan dengan cara yang paling biadab. Ketika api mulai menjilat atap gubuk dan massa mulai bubar satu persatu, Saprudin membuka matanya perlahan. Di wajahnya masih mengalir darah, tapi matanya tak menangis. Ia hanya diam seperti liang lahat yang menanti penghuninya. Perlahan-lahan dengan tubuh berdarah dan tulang rusuk yang nyeri setiap kali bergerak, ia merangkak, tak menuju rumah warga, tak menuju balai desa, tapi menuju arah yang sangat ia kenal, pemakaman. Ia terseret di tanah berdebu, meninggalkan jejak merah panjang. Di tangan kanannya, ia menggenggam cangkul. Entah bagaimana, benda itu masih ia pegang erat. Hanya cahaya api dari rumahnya yang kini menjadi bara, menerangi langkahnya yang berat. Sesampainya di makam, ia merebahkan diri di atas tanah gembur yang baru kemarin ia bersihkan. Ia menatap langit, tersenyum kecil dan memejamkan mata. Dan sejak malam itu, Saprudin menghilang. Tak ada yang tahu kemana, tak ada yang menemukan jasadnya, tak ada yang berani mencarinya. Hanya makam-makam yang diam,
Hanya batu nisan yang tetap berdiri dan hanya angin yang sesekali membawa suara cangkul menghantam tanah. Entah dari mana datangnya. Keesokan harinya, sisa arang dan puing kupuk Saprudin masih mengepulkan asap. Seorang bocah kecil, anak Gunarti, bermain tak jauh dari sana. Ia berkata kepada ibunya, "Bu, tadi malam aku lihat Pak Din duduk di nisan, tapi mukanya aneh, Bu, putih semua, matanya bolong, Bu." Gunarti memeluk anaknya erat. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya menyimpan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Karena di dalam hatinya ia tahu Saprudin memang mungkin sudah tidak hidup lagi. Tapi dendam-dendamnya belum mati. Setahun telah berlalu sejak malam kebakaran itu. Sejak kobaran api melahap rumah reot di ujung kampung dan membawa serta sesosok lelaki tua yang dituduh tanpa bukti, disiksa tanpa belas kasihan, dan dikubur dalam diam oleh kebencian yang dipelihara bersama-sama. Kampung Marga perlahan kembali seperti semula. Orang-orang kembali bekerja di ladang. Warung-warung kembali buka dan perayaan-perayaan kecil kembali digelar di halaman rumah. Tak ada lagi yang membicarakan nama Saprudin. Seakan ia hanya bayang-bayang samar yang lewat dan segera lenyap ditiup angin. Tapi waktu tidak pernah benar-benar menghapus dosa. Ia hanya menundanya, dan malam-malam di desa Marga mulai berbicara kembali. Bukan lewat manusia, tapi lewat suara-suara yang tak berasal dari dunia ini. Semua bermula dari rumah Pak Tari, lelaki parubaya yang semasa hidup Saprudin termasuk paling keras memukul dan meludahi tubuh renta itu saat digiring massa. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, istrinya terbangun karena mendengar suara asing dari bawah ranjang. Suara itu seperti bunyi cangkul yang mengiris tanah basah. Lirih tapi jelas, perlahan namun terus-menerus. Saat ia membungkuk untuk mendengarkan lebih dekat, tiba-tiba terdengar azan. Bukan azan subuh, tapi azan mayit. Suaranya parau dan seperti dari perut bumi. Padahal tak ada kematian hari itu. Ia membangunkan suaminya dengan panik. Tapi Pak Taryo hanya berkata, "Mimpi kali, Bu, tidur lagi lah." Namun malam-malam berikutnya suara itu terus terdengar. Bahkan mulai disertai gemuruh tanah seperti sedang digali dengan paksa. Beberapa hari kemudian, Pak Taryo ditemukan oleh anaknya dalam keadaan aneh. Ia terbangun pagi-pagi dengan tubuh terbungkus kain kafan dari kepala hingga ujung kaki. Ikatannya kencang, simpulnya sempurna seperti dikubur di pemakaman Islam. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga yang mengaku membungkusnya. Tak ada kain kafan di rumah mereka sebelumnya. Dan yang lebih mengerikan, di bawah ranjangnya ditemukan gumpalan tanah merah dan bau amis menusuk hidung. Warga geger. Awalnya mereka mencoba menjelaskan secara logis. Mungkin ini ulah maling atau ada orang gila. Tapi seiring berjalannya hari, gangguan aneh mulai menyebar. Bu Sumirah, janda tua yang tinggal sendiri di dekat sumur tua, mengaku sering melihat bayangan berjalan di halaman rumahnya saat malam. Sosok itu membawa cangkul dan karung goni. Setiap kali didekati, ia menghilang. Pak Karjo, mantan Hansip, bermimpi dirinya dikubur hidup-hidup. Dalam mimpi itu, suara azan mayit menggema dari dalam lubang liang lahat. Dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di dalam peti sempit yang gelap. Ketika ia bangun, lidahnya keluh dan ia muntah tanah bercampur ulat kecil. Warga mulai resah, tapi semua ketakutan itu meledak menjadi kepanikan besar saat kejadian di rumah Pak Min. Salah satu pemuda yang dulu ikut membakar gubuk Saprudin. Istrinya menjerit dini hari. Pak Min bangun dengan tubuh terbungkus kain kafan dan wajahnya penuh tanah kering. Bahkan giginya retak-retak karena menggigit kerikil. Ia terus berteriak sambil menangis. Dia datang, dia datang. Tak henti di situ,
cermin-cermin di rumah warga yang terlibat dalam malam keji itu mulai retak satu persatu. Awalnya halus, seperti pecah karena panas. Tapi makin lama, retakannya membentuk pola yang aneh, seperti wajah manusia. Dan setiap cermin yang retak menampakkan bayangan yang sama. Saprudin dengan mata kosong, dengan wajah pucat, kotor oleh tanah, dengan cangkul di tangan kanan, dan senyum kecil yang begitu tenang, namun menghujam ketakutan ke sumsum tulang siapapun yang melihatnya. Anak muda mencoba memecahkan semua cermin di rumah masing-masing. Tapi anehnya, setiap malam selalu muncul kembali. Cermin itu kembali tergantung di dinding retak di tempat yang sama. Dia belum mati, kata seorang dukun tua yang datang dari luar kampung ketika dimintai tolong. Atau mungkin tubuhnya mati, tapi jiwanya belum. Bagaimana mungkin? Tanya Pak RW, wajahnya mulai tampak pucat dan lelah. Maksud saya, sudah setahun berlalu. Sang dukun menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Yang kalian kubur bukan tubuh, tapi kemanusiaan. Dan ketika manusia dikubur tanpa keadilan, tanah tak akan pernah bisa menelan dengan tenang." Sejak saat itu tidur menjadi barang langka di desa marga. Warga takut memejamkan mata. Mereka takut bangun dengan tubuh terikat kain kafan. Mereka takut bercermin. Bahkan suara azan subuh pun kini membuat bulu kuduk berdiri. Karena mereka tak tahu itu azan panggilan hidup atau kematian. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab. Suhu tubuh dingin seperti mayat. Namun denyut nadi masih ada. Bahkan bayi yang baru lahir di rumah Pulina sempat menangis dengan suara serak yang terdengar seperti gumaman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seperti azan mayit dari mulut seorang bayi. Dan orang-orang yang pernah mencibir Saprudin kini mulai mengunci pintu rapat-rapat setiap malam. Namun tak ada gembok yang bisa menghalangi suara cangkul yang terus terdengar di bawah lantai rumah mereka. Malam-malam di desa marga tak lagi sunyi. Tanah basah di pekarangan kini berbicara. Dan setiap bisikan angin membawa nama Saprudin. Rumah Pak RW yang dulu megah dan penuh cahaya pesta kini muram. Tirai jendela selalu tertutup. Lonceng angin di teras tak lagi berbunyi. Bahkan ayam jago milik Bu RW sudah sebulan tak berkokok. Seperti tahu ada kematian yang menggantung di udara, menunggu waktu untuk merenggut apa yang tersisa. Dan saat itu tiba lewat anak-anak mereka. Dito dan adiknya Aldi awalnya hanya mengeluh tak bisa tidur. Dito kerap terbangun di tengah malam sambil menggigil hebat. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, tapi suhu badannya tetap dingin. Ia bilang setiap memejamkan mata, ia melihat makam. Tapi bukan dari atas, ia melihat dari dalam. Dinding tanah di sekelilingnya gelap, lembab, sempit, dan ia tak bisa bergerak. "Aku sudah dikubur, tapi belum mati." Begitu gumamnya suatu malam sambil duduk di pojok kamar memeluk lutut. Awalnya Pak RW mengira anaknya hanya ketakutan karena cerita yang beredar di kampung. Ia mencoba menenangkan Dito, memberikannya doa-doa, bahkan menyuruh Bu RW memanggil ustaz setempat untuk membacakan ayat suci. Tapi gangguan itu tak mereda, justru semakin parah. Aldi, si bungsu yang berusia 10 tahun, mulai berbicara dengan suara orang dewasa. Suaranya berat, lambat, dan menggumam seperti orang mengaji di liang lahat. Kadang ia tertawa cekikikan tengah malam. Kadang ia bicara sendiri sambil memandangi dinding. "Mereka belum selesai. Aku belum selesai." Itu kalimat yang terus ia ulang. Lalu mulai terjadi perubahan pada tubuh mereka. Perut Dito dan Aldi membesar, membuncit seperti orang yang menahan bangkai dalam usus. Kulit perut mereka menegang dan membiru. Dito mengeluh kesakitan. Ia menangis dan mencakar-cakar perutnya sendiri. Bu RW histeris, sementara Pak RW hanya bisa menatap dengan wajah pucat dan mata merah karena tak tidur. Malam itu rumah mereka berubah menjadi neraka.
Dito menjerit dari kamar, jeritan yang bukan milik manusia. Bu RW berlari ke dalam kamar dan mendapati anaknya sudah setengah terguling dari ranjang. Tubuhnya menggigil hebat. Mulutnya terbuka lebar dan dari tenggorokannya keluar suara aneh, seperti bunyi tanah yang dihantam cangkul. Lalu ia muntah. Tanah merah basah memancar dari mulut Dito bersama dengan ulat-ulat putih kecil yang masih mengeliat. Bau busuk menyengat seperti kuburan yang baru digali. Bu RW menjerit dan hampir pingsan. Pak RW datang dengan tangan gemetar dan hanya bisa terduduk memeluk anaknya yang terisak lemas. Tak menunggu lama, Pak RW segera membawa kedua anaknya ke seorang pintar terkenal di desa seberang. Namanya Mbah Ratmo, seorang dukun sepuh yang dikenal bisa menarik roh kesurupan dengan media rambut dan paku. Malam itu juga dengan mobil tua yang meraung kesakitan, mereka menempuh perjalanan ke rumah Mbah Ratmo. Tapi sesampainya di sana, setelah dibacakan doa-doa dan dicampi selama 1 jam penuh, Mbah Ratmo berhenti. Ia menatap wajah Dito dan Aldi lalu menggeleng pelan. Ada yang lebih tua dari saya yang menunggui mereka. Saya tidak bisa lawan yang ini. Pak RW mendesak, bahkan menawarkan uang dalam jumlah besar, tapi sang dukun menolak. Ia hanya menepuk bau Pak RW dan berbisik, yang mereka lawan bukan manusia, tapi ketidakadilan yang dikubur hidup-hidup. Tak puas, mereka mendatangi 2 orang pintar lainnya, seorang ustadz dari kota dan seorang paranormal dari daerah pesisir. Hasilnya sama, tak satu pun bisa menyembuhkan. Dito tetap muntah tanah setiap malam dan Aldi semakin kurus seperti dikuras dari dalam. Dan setiap malam tepat pukul 3 dini hari, suara azan mayit terdengar dari arah dapur. Tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berembus dingin. Hanya bau kemenyan samar yang menyusup lewat celah-celah lantai kayu. Hingga suatu malam Bu RW terbangun karena mendengar suara tangis anak kecil dari bawah lantai kamarnya. Tangisan lirih, piluh, dan berulang-ulang memanggil. Bu, tolong aku dikubur, aku belum mati Bu. Ia menjerit, tapi Pak RW hanya bisa diam. Karena malam itu juga, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara yang sama dan tangis itu datang dari bawah tempat tidur mereka sendiri. Cermin di kamar utama retak membentuk pola wajah. Retakan itu memanjang ke samping, lalu muncul kabut tipis dari balik kaca. Dan dari balik retakan perlahan muncul wajah Saprudin. Mata kosong, mulut setengah terbuka. Tangan menggenggam cangkul yang meneteskan lumpur merah tua. Esok harinya berita itu menyebar cepat bahwa anak-anak Pak RW mulai disentuh kematian. Bahwa rumahnya menjadi tempat datang dan perginya makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan bahwa Saprudin mungkin belum benar-benar mati. Tapi yang paling membuat warga membisu adalah ketika Pak RW yang selama ini keras dan kaku mengajak tokoh kampung duduk bersama dan berkata, "Kalau memang kami salah, kalau memang aku telah menutupi sesuatu, katakan padaku bagaimana aku bisa menebusnya." Namun tak ada yang menjawab karena semua orang tahu dosa itu terlalu dalam. Dan siapapun yang ikut mengubur Saprudin dalam fitnah kini mulai mendengar suara yang sama. Aku sudah dikubur tapi belum mati. Dan itu baru permulaan. Kampung marga tak lagi hidup seperti sebelumnya. Warung-warung tutup sebelum maghrib, tak ada lagi suara anak-anak berlarian di gang. Ayam-ayam tidur lebih awal, dan anjing menggonggong tanpa sebab setiap malam. Orang-orang mulai berbisik bahwa tanah kampung ini telah berubah. Bahwa di bawah setiap rumah bukan hanya tanah, tapi kuburan. Kuburan yang tak kasat mata, kuburan yang belum usai. Warga yang dulu merasa tak bersalah, yang hanya ikut menonton, mengumpat, atau sekedar diam saat Saprudin dikeroyok, kini mulai ikut merasakan. Malam demi malam, ketukan menjelma nyata.
Satu demi satu warga ditemukan dalam kondisi aneh. Purini, pemilik warung kecil di pinggir jalan, ditemukan oleh anaknya dalam keadaan tubuh terikat rapat oleh kain kafan putih. Simpulnya sempurna, dari kepala hingga kaki. Anehnya tak ada satupun pintu rumah yang terbuka, tak ada tanda orang masuk. Tapi tubuhnya dibungkus rapi, seperti orang yang siap dikubur. Ia meraung histeris ketika berhasil dilepaskan, menyebut nama Saprudin berulang kali. Katanya pria itu berdiri di pojok kamarnya malam itu, menatap kosong sambil membaca doa kematian. Lalu giliran Pak Darlan, mantan kepala RT. Ia ditemukan duduk di teras rumahnya menjelang subuh. Matanya kosong, bibirnya pucat, dan tangannya memeluk bantal. Di lehernya tergantung kalung tasbih milik Saprudin yang semua tahu ikut terbakar bersama rumahnya. Tapi benda itu utuh, bahkan masih berbau asap dan kayu hangus. Aku mimpi dikubur, tanganku dipotong, tapi aku belum mati. Ucapnya pelan dengan suara seperti orang yang baru ditarik dari liang lahat. Malam-malam berikutnya, kasus serupa terus terjadi. Warga yang terbangun dalam keadaan terbungkus kain kafan. Bahkan ada balita ditemukan tertidur di dalam lemari dapur, juga terikat kain putih. Tak ada penjelasan logis, dan semakin dicari penyebabnya, semakin kabur semuanya. Akhirnya warga mengundang seorang dukun sakti dari daerah pesisir utara. Namanya Ki Jagabaya. Ia dikenal dengan kemampuan melihat hal-hal gaib yang terkubur di bawah tanah. Malam itu ia diminta memeriksa rumah Pak Rono. Warga yang baru seminggu sebelumnya mengaku melihat Saprudin memandangnya dari dalam cermin kamar mandi. Ki Jagabaya masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia menutup semua jendela, mematikan lampu, lalu meletakkan sebutir kelapa kecil di tengah ruangan. Setelah membaca mantra yang panjang dan melingkari kelapa itu dengan darah ayam cemani, ia meletakkan tangannya ke lantai kamar. Matanya membelalak, gali di bawah ranjang. Dengan tangan gemetar, Pak Rono dan beberapa warga membantu mengangkat ranjang. Lalu Ki Jagabaya mulai menggali dengan tanah kosong. Tanahnya lembab, padahal rumah itu berlantai semen. Setelah menggali sekitar setengah meter, ia menarik keluar sesuatu. Sebuah bungkusan kain putih. Warga menahan nafas saat kain itu dibuka. Isinya segenggam tanah merah pekat, 3 tulang jari manusia, dan segumpal rambut kusut berbau anyir. Ki Jagabaya menggigil. Ini bekas ikatan kematian. Tapi bukan dari dunia ini, bukan arwah biasa. Ini dendam yang diikatkan pada tanah. Sejak malam itu, ketakutan menyebar seperti penyakit. Banyak warga memilih pindah. Ada yang pergi ke rumah sanak saudara di kota. Ada pula yang menumpang di desa tetangga. Bahkan keluarga Pak Darlan yang telah tinggal di kampung itu selama 3 generasi, mengemasi semua barang dan pergi sebelum fajar. Rumah-rumah mulai kosong, jendela ditutup dengan papan, daun-daun menumpuk di teras. Kampung marga yang dulunya hidup kini seperti perumahan, kuburan, sepi, senyap, dan dingin. Namun teror belum selesai. Puncaknya ketika kabar menyebar bahwa Bu RW ditemukan gantung diri di kamar loteng rumahnya sendiri. Yang membuat semua orang membisu adalah apa yang digunakan untuk menggantung dirinya. Sehelai kain kafan, bukan sembarangan kain kafan. Kain itu kotor oleh tanah merah dan bekas lumut. Di ujung simpul gantungannya tergantung lencana RW milik suaminya. Seolah hendak mengirim pesan. Ia ditemukan oleh pembantu rumah tangga yang baru bekerja seminggu. Tubuh Bu RW tergantung dengan mata terbuka lebar. Bibirnya pecah, lidahnya menjulur. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya yang menatap lurus ke arah cermin kamar. Dan di dalam cermin itu bayangan Saprudin kembali terlihat dengan senyum kecil, dengan mata kosong dan cangkul yang meneteskan darah di ujungnya. Setelah kejadian itu, Pak RW mengurung diri.
Ia tak keluar rumah, tak bicara pada siapapun. Rumahnya kini sunyi. Hanya suara lonceng angin tua yang sesekali berbunyi, seperti mengenang malam pesta ulang tahun yang dulu. Malam saat segalanya dimulai. Dan dari kejauhan, suara cangkul masih terdengar seperti sedang menggali, seperti menanti. Sebab di setiap rumah yang terlibat dalam kebiadaban malam itu, kuburan telah ada tepat di bawah ranjang mereka. Sejak kematian istrinya, Pak RW tak pernah keluar rumah lagi. Gerbang rumah besar itu selalu tertutup rapat. Tirai-tirai tak pernah lagi tersibak. Suara lonceng angin yang dulu menenangkan, kini terdengar seperti jeritan tua yang kesepian. Tak ada aktivitas kecuali satu hal yang mulai mencengangkan warga. Tubuh Pak RW perlahan mengecil. Bukan kiasan, melainkan kenyataan. Dimulai dari matanya. Dalam 2 minggu setelah pemakaman istrinya, mata Pak RW mulai terlihat tenggelam ke dalam rongga. Tulang pipinya mencuat, bibirnya mengering, dan kulit wajahnya perlahan menghitam. Bukan kebiruan seperti orang sakit, melainkan hitam legam, seperti daging yang mulai membusuk. Awalnya orang mengira ia terkena penyakit akibat stres atau kutukan psikis. Tapi perubahan itu terus berlanjut. Jari-jarinya mengerut, kuku-kukunya rontok, suaranya hilang. Ia hanya bisa menggerakkan kepala dan mengerjap. Setiap kali ia mencoba berdiri, kakinya tak sanggup menopang. Akhirnya ia hanya duduk di kursi roda, seperti mayat yang tak kunjung dikubur. Anak-anaknya yang juga sudah tak sehat secara mental, nyaris tak bisa diajak bicara. Dito kini hanya menatap ke dinding sambil bergumam, Saprudin, pulang, pulang. Sedangkan Aldi, adiknya, menggaruk-garuk lantai kamar sambil terus bertanya, di mana liang lahatnya? Aku belum dikubur. Warga mulai berani berspekulasi. Apa jangan-jangan Pak RW bukan lagi manusia? Desas-desus aneh kembali muncul di malam-malam berikutnya. Beberapa warga yang nekat keluar rumah malam hari, entah karena ingin buang air kecil atau sekedar memeriksa suara aneh, mengaku melihat sosok pria kurus tua berdiri di pemakaman kampung. Sosok itu memegang cangkul dan sekop, menggali tanah dengan tenang seperti sedang bekerja. Namun yang membuat bulu kuduknya meremang adalah senyumannya. Senyum itu kecil, sabar, tapi dingin seperti kematian. Dan wajahnya adalah wajah Saprudin. Seorang remaja bernama Arman mengaku melihat pria itu saat pulang dari rumah pacarnya. Ia sempat memanggil Pak Adin dengan suara ragu. Namun sosok itu hanya berhenti, menggali sebentar, menoleh dan menatapnya lama, sebelum kembali menggali. Keesokan paginya, makam yang semalam terlihat digali itu tampak utuh, tanpa bekas cangkul sedikit pun. Beberapa hari kemudian, kegemparan makin memuncak. Seorang warga bernama Bu Sarti yang tinggal dekat rumah tua kosong peninggalan Pak Darlan bersumpah melihat seseorang mengubur mayat di pekarangan rumah tersebut. Saat itu sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara seperti cangkul menghantam tanah. Ia mengintip dari celah jendela kamarnya dan melihat jelas seorang pria tua bungkuk sedang menggali. Di sebelahnya ada karung goni besar berlumuran darah. Ia melihat pria itu mengangkat karung itu ke dalam lubang, lalu menguburnya perlahan, sambil komat kamit seperti membaca doa jenazah. Tapi anehnya, tanah yang digali justru menelan dirinya. Ketika karung terkubur, pria itu lenyap begitu saja, tanpa jejak. Hanya cangkul yang tertinggal berdiri sendiri di tanah. Pagi harinya warga kampung datang ke tempat itu bersama tokoh kampung. Mereka menggali lokasi yang dimaksud, tapi tak ditemukan apa-apa. Tidak ada karung, tidak ada jejak tanah baru. Bahkan rumputnya pun tetap segar dan basah embun. Tapi satu hal yang membuat semua orang menggigil adalah bau anyir tanah itu seperti bau makam basah yang baru dibuka. Malam berikutnya tepat pukul 12 malam,
sebuah peristiwa aneh terjadi di rumah Pak RW. Semua cermin di rumah itu, besar maupun kecil, di kamar, di ruang tamu, bahkan di toilet, retak bersamaan. Bunyinya seperti letusan kecil dari setiap ruangan. Retakan-retakan itu membentuk pola yang sama, lingkaran tanah, dan di tengahnya samar-samar tampak wajah Saprudin. Wajah itu tidak marah, tidak tertawa, tidak menangis. Ia hanya menatap dalam, jauh ke dalam mata siapapun yang menatap cermin itu. Seolah berkata, "Lihatlah, aku belum selesai." Pak RW yang duduk di kursi rodanya saat itu hanya bisa menjerit lirih. Tidak keluar suara, hanya nafas berat seperti orang yang tengah sekarat. Ia menunduk dan air liur menetes dari bibirnya yang mulai pecah-pecah. Anak-anak yang mendengar suara kaca pecah datang berlarian. Namun begitu mereka masuk ke kamar Pak RW, mereka malah terdiam. Karena mata ayah mereka kini sudah nyaris tenggelam seluruhnya ke dalam rongga hitam yang tak berdasar. Kepalanya menggeleng perlahan, lalu berhenti menatap satu titik. Tito sambil gemetar mengangkat wajahnya dan melihat ke arah cermin besar di belakang ranjang. Wajah Saprudin kembali muncul, kali ini lebih dekat, lebih nyata, dan matanya berdarah. Sejak malam itu warga tak pernah lagi melihat Pak RW. Rumahnya seperti ditelan bumi. Hanya sesekali lampu menyala, hanya sesekali terdengar kursi roda berdecit. Tapi tak ada yang berani mengetuk, tak ada yang ingin tahu lebih jauh. Karena semua tahu Saprudin telah kembali, tidak dalam wujud manusia, tapi dalam bentuk kutukan. Kutukan yang menyusup ke dalam tubuh orang yang bohong. Kutukan yang merayap pelan dari bawah tanah, mencari tubuh-tubuh yang masih bernafas, namun sudah layak dikubur. Hingga malam itu belum ada satupun warga yang berani menoleh ke masa lalu. Semua memilih diam, menyimpan rasa bersalah dalam dada, berharap waktu akan meredam teror yang menghantui desa. Tapi semua tahu dari mimpi, dari suara cangkul, dari gemetar tubuh mereka saat senja. Bahkan waktu tak menyembuhkan kutukan, ia hanya menundanya. Setelah peristiwa, semua cermin di rumah Pak RW retak bersamaan. Suara azan mayit mulai terdengar, bukan hanya dari satu rumah, tapi dari seluruh penjuru kampung. Tak ada yang tahu siapa yang mengumandangkan. Tidak ada kematian hari itu, tidak ada jenazah. Namun suara itu menggema lirih dari balik pepohonan, dari atap rumah, dari tanah pekarangan. Setiap penggalan azan itu menyayat telinga, seolah bumi sendiri bersiap menelan orang-orang yang seharusnya sudah dikubur sejak lama. Dalam ketakutan yang mulai menjadi, akhirnya tersisa beberapa warga yang merasa tak sanggup lagi diam. Mereka mengusulkan mengadakan selamatan akbar dan doa bersama, berharap apapun yang menghantui kampung ini bisa tenang. Maka malam itu di balik kampung dikumpulkan beberapa kepala keluarga yang belum pergi. Total hanya 11 orang yang hadir. Mereka membawa tumpeng, kembang 7 rupa, air doa, dan lilin-lilin kecil yang diletakkan melingkar. Seorang ustadz dari luar kampung, Ustadz Karim, diminta datang untuk memimpin doa. Ustadz Karim datang dengan raut wajah serius. Begitu menginjakan kaki di halaman balai desa, ia langsung merasakan hawa berat yang menusuk dada. Namun ia tetap melangkah masuk. Ia duduk di tengah, membuka kitab kecilnya, dan mulai memimpin tahlil. Baru 5 menit doa dimulai, semua lilin tiba-tiba padam bersamaan. Tidak ada angin, tidak ada tiupan, hanya mati dengan begitu saja. Dan tepat detik itu juga hujan turun deras, seperti diseram dari langit hitam yang marah. Ustadz Karim berusaha melanjutkan doa dengan suara yang mulai bergetar. Namun belum sampai pada doa keempat, tubuhnya mendadak kaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar, matanya mendelik, melihat ke arah langit-langit balai yang retak. Lalu ia jatuh pingsan. Semua yang hadir menjerit panik. 2 orang mengangkat tubuh sang ustadz.
tapi tubuhnya berat seperti batu. Dari sela-sela mulutnya mengalir tanah basah berbau darah. Tumpeng yang tadi diletakkan sebagai persembahan berubah warna. Air putih di dalam kendi menjadi hitam pekat dan kembang 7 rupa yang semula harum kini berbau busuk, seperti mayat yang tak utuh. Selamatan dibubarkan dalam panik. Malam itu, desa kembali sunyi, tapi bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang menandakan penolakan dari langit. Doa mereka tak diterima. Di tempat lain, di dalam rumah besar yang kini hanya dihuni 3 jiwa yang rusak, Pak RW duduk membungkuk di kursi rodanya. Matanya menatap kosong ke dinding. Wajahnya menghitam sepenuhnya, tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Suaranya tak keluar sejak 2 minggu lalu. Tapi malam itu ia menangis. Air matanya menetes pelan. Sesekali ia memukul dadanya sendiri, memukul pahanya dengan tangan gemetar, seolah ingin menyampaikan penyesalan yang tak bisa diucapkan. Tito dan Aldi duduk di lantai, menyandar di dinding, menggumam tak jelas. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang menggigiti jari mereka sendiri. Sampai akhirnya Pak RW berbisik nyaris seperti desahan angin. "Maafkan aku, Din. Maafkan aku. Aku hanya ingin melindungi anakku. Tapi aku hancurkan hidupmu." Ia menangis lebih keras, tubuhnya berguncang. Dan ketika ia memejamkan mata untuk sejenak, mimpi itu datang. Dalam mimpinya ia berada di dalam liang lahat gelap, sempit, basah. Ia tak bisa bergerak dan tanah perlahan menimbun tubuhnya. Di atasnya berdiri Saprudin memegang cangkul tersenyum kecil. "Aku belum mati, Pak RW. Tapi sekarang kau yang akan aku kubur." Saprudin lalu mulai membaca doa kematian, pelan namun dalam. Dan setiap kata yang ia ucapkan, tubuh Pak RW makin terbenam dalam tanah. Sampai akhirnya hanya wajahnya yang tersisa di permukaan. Ia mencoba berteriak, tapi tanah sudah memenuhi mulutnya. Lalu gelap total. Pak RW terbangun dengan nafas tersengal. Tapi ia tak bisa berdiri, tak bisa bicara. Dan saat ia mencoba menggerakkan kakinya kaku seperti jenazah. Tak ada rasa, tak ada gerakan, hanya dingin dan berat. Ia mencoba meraih bel untuk memanggil Tito, tapi tangannya pun ikut kaku. Yang bisa bergerak hanya bola matanya, perlahan melirik ke kanan ke kiri. Di samping ranjang di sana berdiri bayangan pria tua memegang cangkul. Diam, menatap. Tepat pukul 12 malam, kampung menggigil dalam ketakutan. Karena azan mayit kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari satu arah, melainkan dari semua penjuru kampung. Dari musola kecil yang tak terpakai, dari sumur tua di ujung jalan, dari kebun belakang rumah-rumah kosong, bahkan dari bawah lantai rumah warga yang tersisa. Tidak ada kematian hari itu, tidak ada jenazah di rumah siapapun. Namun azan mayit itu menggema, membangunkan semua orang, membuat mereka panik, mengunci diri di kamar, menangis dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, semua rumah tertutup rapat, semua lampu padam, semua doa berhenti, karena langit telah menolak mereka. Dan di luar sana tanah terus digali, tak peduli siapa lagi yang akan dikubur berikutnya. Kabut pagi turun tebal di marga, menyelimuti segala yang hidup dan mati dalam samar abu-abu. Embun tidak hanya menggantung di ujung dedaunan, tapi juga membeku di genteng rumah-rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Jalan kampung yang dulunya ramai, suara roda gerobak, dan teriakan anak kecil kini sunyi. Hanya sapu angin dingin dan suara ranting patah yang jatuh dari pohon tua. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara orang mengaji dari surau, tak ada bunyi langkah dari warung atau pekarangan rumah. Namun pagi itu sesuatu membuka mata desa marga yang muram. Gerbang kampung terbuka sendiri tanpa suara. Engselnya berderit pelan seperti berbisik pada bumi bahwa sesuatu telah kembali. Kabut menggulung, merayap di tanah, menyibak,
seolah memberi jalan bagi satu sosok yang berdiri diam di mulut jalan. Saprudin, tubuhnya kurus seperti dulu, namun lebih tegak. Wajahnya bersih meski kelam, matanya kosong namun penuh arah. Di pundaknya ia memanggul pikulan kayu yang biasa ia bawa saat masih menjadi tukang gali kubur. Gantungan di ujung kanan kiri itu masih sama, cangkul tua dan sekop yang telah menemaninya puluhan tahun. Namun kini suara pikulan itu berbeda, bukan lagi suara kayu berat yang beradu dengan logam, melainkan suara yang menyerupai denting nisan yang sedang digali pelan tapi menggema jauh. Ia melangkah perlahan. Kabut di sekitarnya seolah memisah, membuka jalan tanpa disentuh. Debu tak berani menempel di kakinya. Tak ada anjing menggonggong, tak ada burung berkicau, hanya dia. Dan suara sandal bututnya menyentuh tanah basah. Setiap langkahnya terasa seperti ketukan akhir dari lonceng penghakiman. Ia menatap sekeliling. Rumah-rumah yang dulu dihuni, orang-orang yang menuduh dan menyakitinya, kini berdiri hampa. Pintu-pintu terkunci, tirai-tirai tertutup. Di beberapa jendela terlihat bayangan kepala mengintip, namun segera menyusut begitu ia menoleh. Saprudin tidak mengetuk, tidak memanggil, tidak bertanya. Ia hanya lewat menuju satu tujuan, rumah Pak RW. Rumah besar yang dulu jadi pusat kekuasaan kampung. Kini tinggal bangkai tak bernyawa. Jendela-jendelanya buram, seperti bola mata orang yang tak lagi melihat. Atapnya bocor, pekarangannya ditumbuhi semak dan rumput liar. Di terasnya kursi roda Pak RW tergeletak miring, kosong. Seolah pemiliknya telah lenyap, entah ke liang kubur atau ke dalam dirinya sendiri. Saprudin berdiri di seberang jalan. Ia tak melangkah mendekat, hanya menatap. Tatapan itu dalam, seolah mampu melihat seluruh kejadian yang pernah terjadi dalam tembok-tembok rumah itu. Dari pesta ulang tahun Tito yang meriah, hingga jeritan istrinya yang menggantung diri, hingga tubuh Pak RW yang kaku membusuk tanpa dimakamkan. Rumah itu kini gelap, tak ada suara, tak ada kehidupan. Tapi Saprudin tahu masih ada jiwa yang terjebak di sana. Ia menunduk pelan, membisikkan sesuatu yang hanya didengar tanah. Lalu mengangguk kecil, seolah memberi salam perpisahan dan melanjutkan langkah. Saprudin berjalan, melewati jalan utama kampung tanpa disapa, tanpa disambut. Namun semua mata melihatnya dari balik jendela. Ada yang menahan nafas, ada yang menangis dalam hati, ada yang bersimpuh di kamar, mencium sajadah dengan tubuh gemetar, menyebut nama Tuhan, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi Saprudin nyata dan langkahnya menapak. Setiap ia menoleh, terdengar suara angin membisikkan doa kematian. Setiap ia berhenti, udara menjadi lebih dingin. Beberapa warga mengaku melihat tanah bergoyang di pekarangan rumah masing-masing saat Saprudin melintas, seolah ada yang hendak keluar atau masuk. Seorang anak kecil yang mengintip diam-diam dari balik celah jendela menangis dan berkata, "Pak, itu bawa liang lahat." Namun tak ada yang berani membuka pintu sampai akhirnya Saprudin tiba di ujung kampung, tempat biasa ia duduk dahulu saat siang bolong usai menggali makam. Tempat ia memakan bekalnya yang hanya tempe rebus dan nasi dingin. Tempat ia sering bicara sendiri pada nisan-nisan. Ia meletakkan pikulannya, menarik nafas panjang lalu tersenyum. Bukan senyum kebahagiaan, bukan pula kebencian, melainkan senyum seorang lelaki yang akhirnya selesai, yang telah menggali cukup dalam untuk semua rasa sakit yang telah mengubur cukup banyak, meski bukan tubuh, tapi rasa bersalah. Tak ada yang tahu pasti apakah Saprudin benar-benar masih hidup, ataukah ia hanya roh penasaran yang kembali, bukan untuk membunuh, tapi untuk memastikan semua yang hidup telah dikubur dengan rasa bersalah masing-masing. Dan desa marga, ia tidak mati karena bencana, tidak hancur karena gempa, tidak musnah karena api mati karena mengubur kebenaran,
Dan ketika kebenaran kembali berdiri di gerbang kampung, semua nyawa memilih diam di dalam rumah. Karena mereka tahu, dosa yang tak dikubur akan menggali mereka kembali. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.